نفعنا الله بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa nawwir basairana bi inwaril irfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dasyirin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan berkat nikmat Allah dan juga taufik dan hidayahnya serta rahmatnya pada subuh ini kita bisa bertemu walaupun melalui aplikasi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa istiqomah dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menambah kualitas ibadah kita dan pengetahuan kita dalam agama Allah, dan yang terpenting mudah-mudahan bisa menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil Fattahil Jawad. Segala puji bagi Allah Al-Fattahil Jawad. Ialah yang Maha membukakan segala rahmat. Al-Jawad yang sangat pemurah. Al-Mu'in yang membantu alat tafaquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Membantu kepada orang yang tafaquh, yang memahami pada agama, akan orang-orang yang memilih Allah itu yang dipilih oleh Allah minal ibadi daripada hambanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khuludi. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, persaksian yang mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ialah hambanya dan rasulnya. Sahibul maqamil mahmud, itu pemilik maqamil mahmud, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga salawat Allah dan salamnya Allah kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Al-Ibjadi, yang mana sahabat-sahabat itu ialah orang-orang yang mulia. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Sebagaimana salawat dan salam yang aku akan beruntung dengan keduanya pada hari kiamat. Wa ba'du. Kemudian setelah bismillah, alhamdulillah, setelah mukadimah, musannif berkata, fahada syarhun mufidun ala kitabil musamma bi quratil aini bi Muhammadiddin. Kitab Fathul Mu'in ini ialah syarah dari syarah yang memberikan faedah, syarah atas kitab. Jadi beliau mengarang matan, kemudian beliau yang mengarang syarah. Ala kitab di atas kitab Al-Aini bi Muhammadiddin.
Matannya namanya Qurratul Ain bi Muhammad Tiddin. Syarahnya bernama Fathul Mu'in. Hasyiyahnya I'anatul Talibin. Yubayyinul murada, yang menerangkan oleh syarah ini akan maksud-maksud yang ada di dalam kitab Qurratul Ain. Wa yutimul mafada, dan menyempurnakan faedah-faedah. Wa yuhassilul maqasida, dan menghasilkan akan tujuan-tujuannya. Wa yubrizul fawaida, dan menampakkan akan faedah-faedah. Wa sammaituhu, dan aku berikan nama akan kitab ini bi Fathil Mu'in, dengan Fathil Mu'in, bi Syarhil Qurratil Aini bi Muhammad Tiddin. Wa ana as'alullahal karimal mannan ay ya'ummal intifa'u bihi lil khassati wal 'ammati minal ikhwan. Dan aku memohon kepada Allah yang murahan, lagi maha memberi nikmat, supaya Allah mengumumkan, meratakan oleh manfaat, diambil manfaat dengan kitab ini, baik untuk orang yang khos, orang yang sudah alim, ataupun orang yang masih awam minal ikhwan. Wa ayuskinani bihil firdausa fid daril aman, dan aku juga berharap kepada Allah Ta'ala akan menempatkan aku sebab perantara kitab ini, menempatkan aku di dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Artinya tinggi. Nah, la minal wasmi, bukan diambil daripada wasmi. Bina misal, kalau sumu bina nakis. Bukan diambil daripada wasmi. Wa huwa, bermula wasmi itu al-alamatu, ialah tanda. Jadi ismun, kalimat ismun diambil daripada sama, semua, sama. Wallahu, dan bermula lafaz Allah itu alamun, ialah isim alam. Isim alam itu nama. Jadi lafaz Allah itu alamun, atau disebut nama, lizatil wajibil wujud, nama bagi zat yang wajib ada. Lizatil wajibil wujudi, boleh bacaannya, boleh juga bacanya lizatil wajibil wujud, jadi fa'il. Jadi bagi zat yang wajib ada. Wa asluhu ilahun, asal daripada kalimat lafaz Allah itu asalnya adalah ilahun. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Ilahun itu nama jenis atau nama sebuah jenis bagi tiap-tiap sesuatu yang disembah. Apapun yang disembah secara umum itu adalah namanya ilahun. Nah, kemudian summa urifa bi al wa khudifatil hamzatu. Kemudian dimakrifahkan dengan alif lam, ilahun menjadi al-ilahu, dimakrifahkan dengan alif lam, wa khudifatil hamzatu, lalu dibuanglah akan hamzah. Hamzah ilahun tadi, karena al-ilahun dibuang jadi Allahu. Jadi Allah itu adalah asal kalimatnya ilahun. Nah, ilahun dimakrifahkan dengan alif lam, lalu dibuang hamzahnya. Summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin. Kemudian digunakanlah kalimat Allahu itu yang asalnya ilahun dimakrifahkan dengan alif lam, digunakan fil ma'budi bihaqqin, pada menamakan, pada nama sesuatu yang disembah secara hak, yaitu Allah. Ya, Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Nama zat yang wajib ada. Wa huwal ismul a'zamu indal aksari. Wa huwa, bermula lafaz Allah itu ialah yang disebut ismul mu'azzam indal aksari, menurut kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama berpendapat yang disebut ismul mu'azzam, Allah Ta'ala kan Tuhan kita itu, Tuhan itu banyak punya nama. Banyak punya nama.
Di dalam Al-Quran itu disebutkan 99. 99 itu selain Allah. Kalau ditambah Allah itu menjadi 100 dia. Jadi yang disebut semua para nabi itu kan dikasih rahasia Ismul Mu'azzam sehingga doa mereka itu mustajab. Jadi orang yang berdoa dengan mengatasnamakan atau memanggil nama Allah yaitu Ismul Mu'azzam, maka doanya akan mustajab. Nah, kebanyakan ulama berpendapat Ismul Mu'azzam itu adalah Allah. Tapi ada juga yang berpendapat pendapat yang lain. Ada yang berpendapat Fattah, Al-Fattah, ya Fattah, ada Al-Fattah. Kebanyakan ulama berpendapat Allah itulah Ismul Mu'azzam. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Dan tidak boleh diberikan nama dengan Allah itu kepada orang lain. Jadi orang selain Allah tidak boleh namanya Allah. Walau ta'annutan, walaupun main-main. Walaupun main-main yalah. Kalau guru itu dabitnya ada dua. Kalau guru kami mendabitkan memaknakan ta'annutan itu walau terpaksa. Tapi kalau pengasuh, ta'annutan itu mengartikan walaupun main-main. Jadi tidak boleh sesuatu selain Tuhan, sesuatu selain Tuhan diberikan nama Allah itu tidak boleh. Hanya Allah. Jadi terkecuali disandarkan kepada yang lain. Abdullah, Saifullah. Kalau yang lain tidak boleh. Kalau cuma Allah aja tidak boleh. Tapi selain lapas Allah, nama-nama Allah yang 99 itu boleh jadikan nama kepada yang lain. Nah, jadi Fathur Rahman dipanggil Rahman boleh. Tapi kalau lapas Allah nggak boleh. Jadi ada orang yang punya nama Tuhan. Tapi kalau lapas Allah nggak boleh. Nggak boleh dijadikan nama kepada orang yang selain Allah. Terkecuali disandarkan kepada yang lain. Soalnya Abdullah boleh. Kalau Abdullah boleh. Tapi kalau Abdullah jangan dipanggil Dullah. Abdullah jangan dipanggil Dullah. Saya tempat kami kalau Abdullah itu nama Abdullah panggilannya Dullah. Jangan itu. Nah, jadi rusak ya. Jadi panggil Abdul boleh atau Abdullah ya Abdullah. Jangan Abdul. Jangan Dullah. Jangan. Kemudian warrahmanu warrahimu sifatani buniyata lil mubalaghati min rahimah. Dan bermula lafaz Rahman dan Rahim itu ialah dua sifat yang dibina secara mubalaghah, menjadi sigat mubalaghah, bersangatan Rahman, bersangatan Rahim. Nah, itu diambil dari kalimat rahimah. Jadi dua-duanya diambil dari kalimat rahimah. Fi'il madinya murahimah. Warrahmanu ablagu minar rahim, dan Rahman itu lebih bersangatan, lebih mubalaghah daripada Rahim. Lianna ziyadatal bina tadulu ala ziyadatil makna. Karena bertambahnya bikinan itu menunjukkan bertambahnya makna. Wali kaulihim, dan karena perkataan mereka ulama, Rahmanu ad-dunya wal akhirati wa Rahmanu fid dunya wal akhirah war Rahimu fil akhirati. Rahman itu di dunia saja, sedangkan di dunia dan akhirat. Rahman itu, sedangkan Rahim itu ialah di akhirat saja. Nah, yang kesimpulannya Rahman hurufnya lebih banyak ketimbang Rahim. Rahman lebih banyak ketimbang Rahim. Maka Rahman itu lebih bersangatan. Kasih sayangnya Rahman itu lebih kuat daripada Rahim gitu maksudnya. Lebih mubalaghah. Karena Rahman itu hurufnya Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ada 5. Kalau Rahim itu Ra, Ha, Ya, Mim. Ada 4. Nah, jadi kalau Rahman ada 5, kalau Rahim ada 4. Jadi lebih bersangatan Rahman. Titik. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana lihadza ta'lifi. Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, aidallana, yang telah menuntun akan kami. Lihadza ta'lifi, untuk ini mengarang. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaihi. Tidaklah kami mendapatkan hidayah untuk mengarang kitab ini seandai kata Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, kepada mengarang ini kitab. Walhamdu huwal wasfu bil jamil. Dan bermula lafaz hamdu itu ialah sifat, mensifatkan dengan keelokan.
dengan kebagusan. Itu alhamdulillah. Wassalatu wa hiya minallahir rahmah al-maqrunatu bit-ta'zim. Dan semoga salawat, itu di matannya, kalau kita baca matannya aja, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah atas Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Wassalatu, kalimat salawat itu, dan adapun salawat minallah daripada Allah itu ar-rahmatu ialah rahmat. Al-maqarunatu bit-ta'zim, yang disertakan dengan ta'zim. Jadi salawat itu ada tiga. Ada salawat dari Allah kepada hambanya, ada salawat dari malaikat kepada manusia, kepada hamba, dan ada salawat daripada hamba kepada hamba. Jadi ada tiga salawat. Ada tiga salawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat itu bersalawat. Nah, jadi ada tiga salawat, ada tiga tingkatan salawat. Jadi ada salawat dari Allah itu rahmat. Ya, kalau salawat daripada malaikat, pemohonan keampunan. Salawat dari hamba kepada hamba sama, meminta keampunan, memohonkan keampunan. Maka kita itu kalau bersalawat nggak pantas langsung usolli ala Muhammadin, nggak pantas. Memintakan ampun kepada Nabi itu nggak pantas, karena Nabi kalau kita doakan keampunan kan nggak pantas. Maka selalu kita bersalawatnya kita itu Allahumma sholli, ya Allah bersalawatlah engkau. Jadi kita nyuruh Allah aja, kita meminta Allah yang bersalawat kepada Nabi, karena salawatnya Allah itu artinya rahmat. Maka kita cuma berdoa Allahumma sholli ala Muhammadin, bukan usalli ala Muhammadin. Wassalamu, dan salam ay taslimu min kulli afatin wa naqsin. Selamat, maksudnya selamat daripada tiap-tiap penyakit dan kekurangan ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Likafatis saqalain. Muhammad itu ialah utusan Allah. Likafatis saqalain, bagi seluruh makhluk, yaitu dua kelompok. Dua kelompoknya di sini al-jinni wal insi, yaitu jin dan manusia. Ijma'an semuanya. Wa kadzalikal malaikatu, demikian juga malaikat. Ala maqalahu jam'un muhaqqiqun, atas pendapat atau menurut pendapat sekelompok ulama. Jadi Nabi kita itu adalah, Nabi Muhammad itu adalah utusan untuk semua golongan jin dan manusia. Nah, termasuk juga malaikat menurut sebagian ulama-ulama tahqiq. Wa Muhammadun alamun mankulun min ismil maf'uli al-mudha'afi, dan lafaz Muhammad itu ialah nama yang diambil daripada isim maf'ul yang diulang-ulangkan ain fi'ilnya. Al-mudha'afi itu diulang-ulangkan ain fi'ilnya. Nah, kalimat Muhammad itu maudhu'un liman kasurat khisaluhu al-hamidatu. Nah, lafaz Muhammad itu ialah digunakan untuk orang yang banyak perbuatan, banyak perkaranya itu, banyak perbuatan yang terpujinya. Jadi rahasia Nabi kita itu dinamakan Muhammad itu luar biasa itu. Jadi orang-orang kan Muhammad dalam bahasa Arab itu artinya digunakan untuk orang-orang yang banyak kebaikannya, orang yang terpuji, orang yang banyak kebaikannya. Jadi saat Nabi kita menjadi Rasul, kan di Mekah itu kan orang-orang Arab semua yang paham bahasa Arab kan. Jadi mereka itu kalau mau mencaci Nabi kita itu agak kebingungan. Ya Muhammad, kazabta ya. Jadi kan lucu. Ya Muhammad, hai orang yang terpuji, hai orang yang banyak kebaikannya. Kazabta, engkau berdusta. Jadi orang Arab dulu tuh, orang Quraisy dulu tuh bingung mau memuji Muhammad ini bagaimana, mau mencaci Muhammad ini bagaimana, sedangkan kita memanggilnya itu ya Muhammad, hai Muhammad ya. Jadi rahasia nama Nabi kita dinamakan Muhammad itu bikin bingung orang Arab, mau mencaci Nabi itu bingung bagaimana ya. Nah, sehingga mereka itu bingung mau menyebutnya itu bagaimana. Oh, namanya kan Muhammad. Muhammad itu mereka tahu itu digunakan untuk orang yang banyak kebaikannya. Itu salah satu di antara rahasia. Summiya bihi nabiyana, summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallah li jaddih. Dinamakan dengan Muhammad itu, Nabi kita dinamakan dengan Muhammad itu dengan sebab ilham daripada Allah kepada kakeknya. Pada kakeknya Nabi kita yaitu Abdul Muthalib. Nah, jadi Abdul Muthalib itu
Di saat itu kan belum muslim, dia belum kan, tapi dapat Islam ilham dari Allah Ta'ala. Masuk aneh juga. Jadi kakeknya Nabi itu Abdul Muthalib itu. Abdul Muthalib itu kan apa ya? Termasuk orang-orang yang mempercayai patung-patung di sekitar Ka'bah. Tapi dia dapat ilham dari Allah Ta'ala. Nah, jadi Abdul Muthalib itu masih percaya dengan Allah Ta'ala. Jadi sebagian ajaran, sebagian tauhidnya Nabi Ibrahim itu masih ada pada mereka. Nah, sama dengan saat Abdul Muthalib, saat Ka'bah mau dihancurkan sama Abraha, Abdul Muthalib itu kan ngomong di samping Ka'bah, ya Allah, rumah ini milikmu. Ya, nah, maka aku serahkan kepadamu untuk menjaganya. Nah, jadi Abdul Muthalib itu masih punya tauhid. Cuman syariatnya agak rusak karena telah berubah. Telah dirubah sebagian pendahulu-pendahulunya. Nah, jadi Abdul Muthalib itu dapat ilham, jangan dikatakan wahyu lah, ilham. Ada yang mengatakan dapat wahyu nanti dikira Abdul Muthalib itu nabi, ilham. Jadi ilham dari Allah Ta'ala supaya dinamakan Muhammad, nabi kita itu dinamakan dengan Muhammad. War rasulu, dan lapas rasul itu minal basyari, war rasul, dan bermula rasul itu minal basyari zakarun hurun. Dan rasul itu ialah dari golongan manusia, bukan dari golongan jin atau malaikat. Itu rasul zakarun hurun, yang laki-laki dan merdeka. Jadi rasul tidak ada perempuannya, semua laki-laki. Adapun nabi, kalau nabi itu ada khilaf sedikit. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Maryam itu termasuk nabi karena dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi ada yang mengatakan yang sahihnya bukan nabi. Rasul itu ialah minal basyari zakarun hurun, laki-laki merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat, wa umira bitabalighihi, dan disuruh dia menyampaikan syariat itu. Nabi, Rasul itu ialah orang yang mendapat wahyu tentang syariat, peraturan-peraturan agama, dan dia disuruh menyampaikannya. Wa in lam yakun lahu kitabun, walaupun dia tidak memiliki kitab. Wala nusakhun, dan tidak juga suhub. Tidak ada kitab dan tidak ada suhub. Kayusa, seperti Yusa alaihi salam. Nabi Yusa alaihi salam juga diwahyukan tentang syariat dan disuruh menyampaikan. Nah, dia tidak wajib, maka dia adalah Rasul. Fa in lam yu'mar bitabligh fanabiyun. Jadi kalau dia tidak disuruh untuk menyampaikan, maka dia nabi. Jadi kalau dia diwahyukan dengan satu syariat, tapi dia tidak disuruh untuk menyampaikannya, berarti nabi. Seperti cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala tentang syariat-syariat, tapi dia tidak wajib menyampaikannya. Itu disebut kenabian. Maka dia nabi. Wa rasulu afdalu minan nabi ijma'an, adapun rasul itu lebih afdal daripada nabi, sepakat ulama. Wasaha khabarun anna adadal anbiya alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa isyrina alfan. Telah sahih kabar hadis bahwasanya jumlahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu ialah 124.000. Banyak nabi itu 124.000. Wa anna adadar rasuli salasumi'atin wa khamsata asyara. Adapun jumlah rasul itu, jumlah rasul itu ialah 315. Itu ada perbedaan pendapat lah. Ada 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 313. Kesimpulannya para rasul itu banyak, ada jumlahnya 313, 14 atau 15. Yang disebutkan dalam Al-Quran 25, yang wajib kita yakini 25. Sisanya itu masih ada 200 lebih lagi. Nah, 280-an lagi, 290-an lagi yang tidak disebutkan. Jadi banyak rasul itu banyak. Wa ala alihi ay aqaribihi al-mu'minina min nabiyyin min bani Hashimin wal Muttalib. Dan salawat tadi semoga selalu tercurahkan atas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Yaitu aqaribihil mu'minin, kerabat-kerabat Nabi yang mukmin, min bani Hashim wal Muttalib, daripada bani Hashim dan Muttalib. Wakila, dikata orang, kullu mu'minin.
Yang dimaksud alihi yang disebut keluarga Nabi itulah semua orang mukmin. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Ayat fi maqami doa wa nahwi, maksudnya pada tempat doa dan seumpama doa. Wa ikhtira li khabarin dhaifin fihi, dan dipilih pendapat ini, pendapat kila ini, bahwasanya alihi itu dimaksud alihi adalah semua orang mukmin. Itu karena ada hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tapi wajazama bihin Nawawi fi syarhi Muslim, dan menetapkan dengan pendapat yang ini, pendapat bahwasanya alihi itu ialah semua orang mukmin, menetapkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi menetapkan pendapat yang ini. Beliau mengikut pendapatnya. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, wa huwa ismu jam'in li sahibin bimakna sahabi. Wa sahbihi itu ialah isim jama' daripada kalimat sahibin di mana sahabi, yang mana orang yang bersahabat. Wa huwa man jatama'a mu'minan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghairu mumayyizin. Yang disebut sahabat itu ialah orang yang sempat berkumpul atau sempat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin, walaupun dalam keadaan buta dan belum mumayyiz. Pokoknya apabila dia sudah mukmin, sudah Islam, sudah beriman, bertemu dengan Nabi kita, maka itu disebut dengan sahabat, walaupun dia belum mumayyiz. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man dzukira. Dan setelahnya setelah sesuatu yang telah terdahulu daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fahadal mualliful hadiru dhihnan. Maka ini yang di situ sudah al-muhallifu karangan, al-hadiru yang telah hadir dhihnan di dalam hati. Jadi fahada bermula ini karangan yang aku sampaikan. Ini mukhtasarun, ialah sebuah ringkasan. Nah, jadi kata beliau ini sebuah ringkasan. Jadi kitab Qurratul Aini itu sebuah ringkasan. Disarahkan oleh Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu pun masih sebuah ringkasan menurut beliau. Nah, kalau yang mau yang panjang-panjang itu ya seperti Majmu'. Jadi Fathul Mu'in itu masih ringkasan. Jadi guru kami bilang, kalau orang-orang terdahulu belajar tamat kitab Fathul Mu'in itu hanyalah ibaratkan orang yang baru kelas 3 SD. Kelas 3 SD, tapi sekarang orang yang tamat Fathul Mu'in itu sudah merasa alim. Itu masih kelas 3 SD kalau bilang. Ada yang lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi bilang orang tamat Fathul Mu'in itu baru keluar TK besar, mau naik ke SD gitu. Jadi mukhtasarun, ringkas. Qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu minal ikhtisar. Mukhtasar itu ialah sesuatu yang sedikit lafaznya dan banyak maknanya. Minal ikhtisar diambil daripada ikhtisar. Fil fikhi ini ialah sebuah ringkasan pada masalah fikih, wa huwa lugatan, fikih secara bahasa itu al-fahmu, paham. Jadi asal paham itu fikih namanya. Allahumma faqihna fid din, ya Allah faqihna fid din. Faqih artinya pahamkan kami pada agama secara bahasa. Wa istilahan, adapun secara istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillatiha tafsiliyati. Adapun fikih dan menurut istilah itu ialah sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang dinisbahkan kepada amalan badan yang diusahakan dengan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, itu fikih itu kalau dalam istilah ilmu itu ilmu yang berhubungan dengan syariat. Jadi yang menamakan ilmu fikih itu istilah aja. Jadi istilah aja, bukan mengada-ngada ya fikih. Jadi ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Kalau orang ilmu-ilmunya itu. Ilmu fikih tentang amaliyah badan, ilmu tauhid tentang keyakinan i'tikad, ilmu tasawuf itu tentang hati, tentang membersihkan hati. Kemudian istimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Dasar-dasar pengambilan ilmu fikih itu daripada Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, wal qiyas dan qiyas. Ada yang mengartikan kalau ijma' yang dimaksud ijma' itu ijma' kesepakatan sahabat. Nah, itu ada yang mengatakan yang dimaksud dasar-dasarnya itu ijma' tadi, ijma' kesepakatan sahabat. Tapi kalau kita enggak, ijma' di sini ialah kesepakatan ulama. Wal qiyas dan qiyas. Wa faidatuhu, dan bermula faidahnya ilmu fikih itu imtisalu awamirillahi ta'ala wa jitinabu nawahi, yaitu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian ala madhabil imami al-mujtahidi Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyanhu.
Jadi kitab Fathul Mu'in ini itu ialah kitab fikih atas mazhab imam yang berijtihad. Ya, kunyah beliau Abi Abdullah, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati beliau dan meridhai beliau. Amin. Maksudnya madzhaba ilaihi minal ahkami fil masail, yaitu pendapat ketetapan yang berpendapat oleh Imam Syafi'i kepada pendapat ini daripada hukum-hukum dan pada masalah-masalah agama. Wa Idris itu waliduhu, bapaknya daripada Imam Syafi'i, bapaknya daripada Muhammad. Huwa Ibnu Abbasin, Idris itu Ibnu Abbasin bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdin bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Imam Mujtahid yang empat itu cuman Imam Syafi'i aja yang keturunan orang Quraisy. Lainnya bukan. Yang lainnya bukan. Yang orang Quraisy itu ialah Imam Syafi'i itu keturunan Quraisy, keturunan Abdi Manaf. Wa Syafi'i dan Syafi'i itu huwa alladhi yunsabu ilaihil imam, yaitu orang yang dinisbahkan kepadanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nisbahnya kepada Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama daripada kakek, nama daripada datuk lah bahasa kita. Di atas itu tingkatan yang keberapa itu? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Yang keempat. Itu Syafi'i. Syafi'i itu ialah yang dinisbahkan kepadanya. Wa aslama huwa wa abuhu as-Sa'ib yauma Badrin. Dan berislam oleh Syafi'i tadi. Syafi'i itu masuk Islam beserta bapaknya Sa'ib pada perang Badar. Saat hari perang Badar, saat itulah mereka masuk Islam. Wa wulida Imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin. Dan dilahirkan Imam Syafi'i itu radhiyallahu anhu pada tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya yaumal jum'ati sal kharajab sanata arba'in wa mi'atain. Beliau diwafatkan pada hari Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 204. Jadi umur beliau itu cuman kurang lebih 54 tahun. Tapi 54 tahun karangannya banyak, karyanya banyak. Ya. Usia beliau itu berbobot. Wasammaituhu bi Qurratil Ain, kunamakan kitabku ini dengan Qurratil Ain. Maksudnya ini matannya. Abi bayani muhimmati ahkamiddin intabakhtuhu, yang aku ambil akan mukhtasar Qurratul Ain itu. Wa hadza syarhu minal kutubil mu'tamadi li syaikhina, dan bermula kitab Fathul Mu'in ini, kitab syarah ini ialah diambil daripada kitab yang muktamad bagi guru kami. Bagi guru kami Khatimatul Muhaqqiqin, penutup ulama-ulama tahqiq. Jadi Fathul Mu'in ini rujukannya, ambilannya ialah mengambil daripada kitab yang muktamad, kitab-kitab yang muktamad yang dikarang oleh guru kami. Guru kami itu penutup ulama-ulama tahqiq, yaitu Syihabuddin Ahmad bin Haddad Al-Haytami, yaitu Ibn Hajar Al-Haytami. Wa baqiyatul mujtahidina, dan mengambil kitab ini tadi minal kutubi itu, kemudian wa baqiyatul mujtahidina, dan setinggalnya ulama-ulama mujtahid, misla Wajihuddin, saumpama Imam Wajihuddin, yaitu Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma. Kemudian lagi wa syaikhai masyaikhina, dan dua guru daripada guru-guru kami. Jadi dua guru daripada guru-guru kami, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Jadi diambil juga dari kitab-kitab yang dikarang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu pengarang kitab Tahrir. Wa Imamul Amjadi Ahmad Al-Mujaddi Az-Zabidi,
rahimahumallahu taala. Wa ghairihim, dan selain daripada mereka, minal muhaqqiqil mutaakhirin, daripada ulama-ulama tahqiq yang terakhir, yang terdudi. Mu'tamadan ala ma jazama bihi syaikhal madhhabi, yang berpegang atas pendapat yang ditetapkan oleh dua guru mazhab. Siapa dua guru mazhab? Yaitu mazhab Syafi'i, maksudnya itu An-Nawawi wa Rafi'i. Imam Nawawi dan Rafi'i. Pan-Nawawi muhaqqiqul mutaakhirin. Imam Nawawi itu ialah ulama tahqiq yang paling terakhir. Radhiyallahu anhum. Aku karang kitab ini rajian, hal keadaanku berharap, min Rabbina, daripada Tuhan kami, yaitu Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, Tuhan kami yang penyayang. Ayan tafi'a bihil azkiya, supaya semoga bisa mendapat mengambil manfaat dengan kitab ini oleh orang-orang yang berakal, ayyukalau, wa antaqarra bihi bisababi ini wadan ayyaumal qiyamah, dan semoga menjadi ketetapan pandangan mataku dengan sebab kitab ini besok pada hari kiamat. Ketetapan pandangan mata bin nazri ila wajhil karim, dengan tetap memandang pada wajahnya Allah yang mulia, bukratan wa asyia, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Nah, itu mukadimah yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian pengarang babus salati, bab salat. Yang pertama masuk sudah bab salat. Ia bermula syarat itu, adapun salat itu syar'an secara agama, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Salat itu ialah perkataan, perbuatan yang tertentu atau yang khusus, yang diawali dengan takbir dan ditutupi dengan salam. Wa summiyat bidzalika liistimaliha ala salati lughatan, dan dinamakan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam itu dinamakan dengan salat, karena perbuatan dan perkataan itu ialah mengandung atas makna salat secara bahasa, yaitu wahya doa, yaitu doa. Jadi salat secara bahasa itu doa, salat secara agama, secara syariat itu ialah perbuatan yang tertentu, yang tidak diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada orang bilang, saya sebelum salat udah salat. Jadi itu sebenarnya walau semua orang yang memang begitu. Sebelum salat secara syariat, sudah salat secara bahasa. Itu sebelum salat secara syariat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu sudah salat, yaitu secara bahasa, yaitu ingat atau doa. Jadi sebelum melaksanakan salat udah ingat, zikir atau doa itu juga disebut salat secara bahasa. Maka kita berdoa itu kan kalimat sholawat itu kan dari salat juga maknanya kalimatnya. Jadi sallallahu. Kemudian wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Dan bermula salat-salat yang diperdukan, maksudnya fardu ain, itu ialah 5 pada setiap sehari semalam. Ma'lumatun minad-din bid-darurati, itu dapat diketahui daripada agama dengan mudahnya, umum saja, bahwasanya setiap orang mukmin itu wajib melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Itu tidak perlu dalil, kita tidak perlu hadis, karena itu sudah tahu umum saja. Ayakfuru jahiduha, maka kafirlah orang yang mengingkari salat 5 waktu itu. Walam yajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul oleh salat yang 5 ini kepada selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma Nabi kita saja yang dapat perintah untuk melaksanakan salat yang 5 waktu atau 5 kali dalam sehari semalam ini. Adapun nabi-nabi terdahulu itu terbagi-bagi. Nah, jadi seperti salat subuh itu salatnya Nabi Adam. Itu syariat Nabi Adam, salat subuh aja. Kemudian zuhur itu salatnya Nabi Daud. Kemudian asar itu salatnya Nabi Sulaiman. Kemudian maghrib itu salatnya Nabi Yakub. Isya itu salatnya Nabi Yunus. Nah,
Tuh. Jadi tidak terkumpul salat yang 5 ini terkecuali hanya kepada Nabi kita saja. Jadi kita ini termasuk umat yang istimewa, mendapat perintah itu 5. Kumpulkan 5 syariat Nabi, kumpulkan jadi kita. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya menyuruh Nabi kita untuk minta keringanan lagi. Muhammad 5 itu masih banyak. Soalnya umat terdahulu itu cuma 1 kali sehari semalam. Bahkan umatnya Nabi Musa itu, menurut sebagian riwayat, umat Nabi Musa itu cuma sekali aja sehari semalam. Apa dalam seminggu. Sekali dalam seminggu, tapi sekali dalam seminggu 24 jam sih. Mulai terbenam matahari sampai terbenam matahari. Jadi masih disuruh minta keringan lagi oleh Nabi Musa, Nabi kita. Masih banyak 5 itu. Tapi alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad itu kecil-kecil tapi kuat-kuat. Walaupun 5 banyak, alhamdulillah banyak yang mengerjakan. Wa furidat lailatal Isra'i ba'dan nubuwati bi asyari sinin wa salasati ashhurin. Dan diperdukan akan salat 5 waktu itu pada malam Isra dan Mi'raj setelah kenabian tahun ke-10. Tahun ke-10. Jadi 10 tahun wa salasati ashhurin 3 bulan. Nah, 10 tahun 3 bulan. Lailatas sab'in wa isyrina min Rajab pada malam 27 Rajab. Walam tajib subuhu yaumitil kalailah li adami ilmi bi kaifiyatiha. Dan belum wajib subuh pada hari itu. Subuh pada tanggal 27 Rajab waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi Isra dan Mi'raj itu kan datangnya sekitar jam 4. Belum masuk lagi waktu subuh. Tapi Nabi saat itu belum salat subuh. Kenapa? Karena li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena Nabi kita belum mengetahui caranya. Karena malaikat Jibril belum melajarkan cara salatnya bagaimana. Cara salatnya bagaimana? Ada pun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi itu sebelum dia menjadi Nabi dia sudah salat di Ka'bah. Itu salatnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nah, Nabi kita berkhalwat di Gua Hiro itu kan diriwayatkan salatnya. Salatnya itu menurut atau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi kita menjadi Rasul berarti dia harus punya syariat sendiri. Nah, saat setelah datang Isra dan Mi'raj itu jam 4-an sebelum subuh, Nabi belum salat subuh. Kenapa? Karena malaikat Jibril belum mengajarkan bagaimana cara salat itu. Nah, lalu setelah masuk waktu zuhur, barulah datang malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, mencontohkan, mengimami Nabi. Nabi jadi makmum, Jibril jadi imam, salat zuhur. Kemudian asar salat asar, kemudian waktu maghrib salat maghrib, kemudian salat isya waktu isya salat isya, kemudian waktu subuh salat subuh. Itu semua di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian hari kedua malaikat Jibril datang lagi mengimami Nabi. Nah, semuanya di akhir waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya di akhir waktu. Jadi salat yang pertama kali dilakukan itu salat zuhur. Jadi orang kalau menyebutkan itu kebanyakannya pasti menyebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Diawali dari zuhur. Karena memang salat yang pertama kali dilaksanakan itu ialah zuhur. Wa inama tajibul maktubatu ayu salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin. Hanya saja diwajibkan salat yang 5 waktu itu kepada tiap-tiap orang muslim yang mukallaf. Orang muslim yang mukallaf itu maksudnya yang balik dan berakal. Zakarin wa ghairih, baik laki-laki ataupun perempuan. Tahirin tapi yang suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mughma alaih wa sakranin bila ta'addin. Maka tidaklah wajib salat itu kepada orang kafir asli, bukan orang murtad, anak kecil yang belum balik, kemudian orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja mabuk itu juga tidak wajib melaksanakan salat karena mabuk hilang akalnya lah. Li'adami taklifihim, karena ketiadaan mukallafnya mereka. Wala ala haidin wa nufasa ali adami sihatiha minhuma, dan tidak wajib juga melaksanakan salat kepada orang yang haid, perempuan, wa nufasa dan nifas li adami sihatihima li adami sihatiha minhuma, karena tidak sahnya salat daripada orang yang haid dan nifas. Nah, itu haid dan nifas itu termasuk bagian cuti bagi perempuan. Ya. Wala qadha alaihima, dan tidak wajib mengqadha atas keduanya. Bal tajibu ala murtadin wa mu'tadis sakrin, bahkan wajib mengqadha salat itu kepada orang murtad, orang sudah masuk Islam kemudian dia kembali ke kafir, ke murtad, maka selama murtadnya dia wajib melaksanakan salat. Tapi kalau salat tidak sah. Maksudnya berarti nanti seandainya kata dia masuk Islam lagi, maka dia wajiblah mengulangi atau mengqadha salat-salat yang telah dia tinggalkan itu. Kemudian juga bisa sakrin dan orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak sah melaksanakan salat, tapi kalau mabuknya sengaja, maka dia wajib mengulangi salatnya.
Wa yuqtalu ayal muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bidarbi unuqih, keras pendapat beliau. Dan dibunuh atau dihukum pancung akan orang muslim yang mukallaf, yang suci dari haid dan nifas, orang muslim yang mukallaf yang suci dari haid dan nifas, dipancung, dibunuh sebagai hukuman dengan bidarbi unuqih, dengan dipancung lehernya. Jadi menurut peraturan, menurut kesepakatan ulama-ulama yang muktamad, orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu, in akhrajaha berhabis, in akhrajaha, jikalau meninggalkan dia akan mengeluarkan, dia akan salat maktubah amidan sengaja waktu jam'i, daripada waktu menjamak laha baginya. Meninggalkan salat zuhur sampai habis waktu asar masuk maghrib, maka itu hukumannya dipancung. In kana kaslan, jikalau dia meninggalkan itu ialah karena malas. Karena bermalas-malasan, ma'aitiqadi wujubiha, beserta meyakini wajibnya salat. Dia yakin salat itu wajib, kemudian dia tidak mau salat, maka in lam yatub ba'dal istitabati, setelah, jikalau dia tidak mau bertobat setelah disuruh bertobat. Kalau dia disuruh bertobat tidak mau, maka dihukum dengan hukuman pancung. Tapi ingatlah, di dalam agama Islam itu, apabila berhubungan dengan hukum itu baik kisos atau rajam atau segala macam itu yang berhubungan kasus itu, yang berhak menjalankan itu adalah pemerintah. Yang berhak menjalankan hukum-hukum itu adalah pemerintah. Tidak boleh orang yang bukan pemerintah menjalankan hukum itu. Itu tidak boleh. Umpamanya kita ada orang yang nggak sembahyang, kita bunuh aja, nggak bisa. Itu tidak boleh. Wa alanat bil istitabati la yatmunu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'sam. Oleh karena orang tadi disuruh pada ketika dibunuh atas disuruh bertobat tadi, maka orang yang membunuhnya wala yatmanu, tidaklah mengganti, artinya tidak kena hukum kisos orang yang membunuh orang yang tidak salat itu sebelum disuruh bertobat, tetapi dia berdosa. Jadi kalau ada orang membunuh orang yang tidak sholat, itu tidak kena hukum kisos, tapi dia berdosa secara agama. Tapi kalau di pemerintah kita kan bukan pemerintah Islam, yang membunuh orang nggak sholat, ya salah juga. Wa yuqtalu kufran in taraka hajahi dan wujubaha, maka dan dibunuh dia sebagai kafir kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Jadi dia tidak mau sholat lagi karena merasa tidak wajib lagi. Aku sudah tamat sembahyang, sudah tamat sholat, sudah selesai, aku nggak sholat lagi. Nah, kalau mereka itu mengingkari kewajiban sholat, maka dia dibunuh dalam sebagai orang kafir. Karena dia kafir, fala yusalu wala yusalla alaih, maka tidak dimandikan dan tidak dikafani. Titik. Kemudian jam 6 lah. Kemudian wa yubadiru man marra bi faitin wujuban ila akhir, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Untuk waktu kita, jadi mungkin kita batasi dulu untuk 2 pertanyaan. Oke. Nanti kalau memang ada lagi yang mau bertanya bisa di grup WA ya, masing-masing nanti. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hendak bertakon bertanya terkait pendapat mutamad mazhab. Ini kan mutamad itu terkadang kalau kita membaca kitab disebutkan mutamad itu menurut mu'alif. Apa bedanya mutamad menurut mazhab dan mutamad menurut mu'alif? Itu aja Ustaz. Dan standar mutamadnya itu Ustaz. Standar mutamad menurut mazhab itu seperti apa? Itu aja. Kalau standar mutamad menurut mazhab, itu standar mutamad menurut mazhab, tapi tetap kembalinya itu kan kembali kepada pengarang. Jadi kalimat mu'tamad itu dalam sebuah kitab itu kalimat mu'tamad itu artinya pendapat yang diperpegangi oleh pengarang. Jadi kalau mu'tamad mazhab itu dikembalikan kepada pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
Jadi Imam Nawawi. Jadi kalau mu'tamad mazhab maksudnya mazhab kita Syafi'i ini yang mu'tamad itu dikembalikan kepada pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi mu'tamad mazhab itu kembalinya kepada Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dan Imam Rafi'i, Imam Nawawi itu pun banyak berbeda lagi. Banyak berbeda lagi antara Rafi'i dan Nawawi itu. Maka pengarang menyikapi lagi mu'tamad yang mana itu. Jadi kalau pengarang Fathul Mu'in ini beliau lebih berpegang kepada pendapat Imam Nawawi. Beliau lebih berpegang kepada pendapat Imam Nawawi daripada apabila terjadi perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, beliau lebih berpegangnya kepada Imam Nawawi. Tapi ulama yang lain belum tentu kan ya. Jadi ulama-ulama Syafi'i itu banyak kan, termasuk Imam Ruyani itu termasuk ulama yang mu'tamad. Imam Ruyani itu termasuk ulama yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ulama yang disebut mu'tamad mazhab itu ialah pendapat yang disandarkan kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu kurang lebih. Oke, lagi? Boleh? Satu lagi. Tidak ada? Ibu-ibunya? Ya. Ini kira-kira yang hadir lah bahasanya paham aja kan? Ya. Paham, Ustaz. Mudah-mudahan paham ya lah. Dan kalau kadang-kadang umpamanya kadang-kadang ada bercampur bahasa Kalimantan sedikit harap maklum. Ya. Salam kenal semuanya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Lagi. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa nawwir basairana bi inwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmin min ladunka. Allahumma ij'al fi qulubina himmatan wa nashatan fi talabatil ilmi wa hirsan bil ilmi wa ta'atik. Allahumma sallimna fid dunya wa sallimna fil akhirah. Allahumma dafa'anna wa 'an jami'il muslimin wal muslimat kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah. Allahumma kshif anna wa an jami'il muslimin wal muslimat kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah. Allahumma rafa' anna wa an jami'il muslimin wal muslimat kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.